Kurang keras kok. Oh ya, ta. Cek. Halo. Yes. Jelas. Ya. Oke. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai ya case-case yang lain lah. Ticket level sama mixing. Kan kalau yang RC circuit kan juga di videonya juga bilang kalau misalnya kalau misalnya nggak keluar. Jadi aku juga mungkin nggak jelasin juga. Nah, jadi sebenarnya ticket level nih minggu lalu sebenarnya aku pengen masukin, tapi aku kira itu bapaknya nggak akan bahas ini dulu, tapi ternyata udah sampai sini. Jadi ya udahlah, aku bahas lagi ya. Yang mungkin harusnya kalau kalian ikut kelasnya kemarin lihat video, harusnya cukup ngerti lah ya buat liquid level. Ya, jadi liquid level ini suatu case-nya adalah ketika kita memiliki satu tangki. Nah, dan satu tangki itu jadi suatu cairan. Nah, kita seharusnya memang menjaga ketinggian dari cairan itu. Jadi kayak kita mau ketinggiannya berapa dan kawan-kawannya. Nah, dijaganya itu saja nanti ada saja kayak ada kontrolernya, ada sensornya nanti, lalu juga dibantu dengan valve yang nantinya bakalan ya buka tutup lah seperti biasa kayak gitu. Nah, jadi dalam pengerjaannya ya tentu aja kita seperti biasa harus membuat persamaan neracanya, entah itu neraca massa ataupun neraca energi. Tapi pada keadaan ini, kalau misalnya yang kemarin yang termometer, itu kan jelas itu menggunakan neraca energi. Nah, kalau yang liquid level, kita menggunakan neraca massa. Nggak biasa aja neraca massanya, ya kalau kan kayak gini kan nggak ada kayak reaksi, nggak ada apa-apa. Berarti kan generasi konsumsinya nggak ada. Berarti kan langsung aja in, main, out sama dengan akumulasinya. Nah, jadi innya rho Q, sedangkan out-nya rho QO gitu. Ya, jadi ini in, ini out. Nah, jadi kalian bisa dapat neraca massanya itu ya sekitar kayak gini. Dalam pengerjaannya juga, karena kita di sini kan ingin mencari gimana sih keadaannya dalam waktu tertentu. Berarti kan kita membutuhkan nantinya perubahannya bagaimana. Nah, berarti kita membutuhkan dua persamaan, yaitu ketika dia itu steady state dan juga ketika dia unsteady, ya kayak biasanya itu. Ya, jadi kalau misalnya keadaan yang ini, saja ini adalah keadaan ketika dia unsteady. Nah, sedangkan ketika keadaan steady-nya kayak gini. QS min QOS sama dengan 0. Jadi ya jangan lupa pokoknya kalau steady state berarti untuk variabel yang nantinya steady dia ditambahi dengan S ya. S-nya ini jangan lupa S biasa, bukan yang dalam kurung ya, bukan yang gini. Nah, jadi kita biasa kita mengurangkan persamaan unsteady, jadi yang ini kita kurangkan dengan persamaan steady-nya sehingga kita dapat persamaannya seperti ini. Dan ini sama juga yang kemarin, buat yang selisih ini kita ganti menggunakan jadi huruf besarnya aja supaya kita ya cuma ganti aja variabelnya biar variabelnya nggak terlalu banyak gitu. Nah, kayak biasa di transfer Laplace segala macam disederhanakan biasa, lalu ya persamaan yang ini kalau H per Q-nya sama dengan ini, lalu di sini ada A kali R. Nah, kalau misalnya kalian cek di satuannya, kalian kalikan ternyata menjadi waktu, berarti kan kita bisa anggap itu adalah tau atau constant time-nya. Nah, di sini juga kita selain kita punya persamaan ini, kita sebenarnya juga bisa punya persamaan hubungan antara ketinggian dari cairannya dengan laju yang keluar. Ya kayak biasanya itu adalah driving force per tahanannya. Jadi H ini kan jadi driving force-nya. Jadi beda ketinggian dari sini dibanding ini, H ini dia driving force, sedangkan tahanannya adalah ya tahanan dari valve-nya ini. Jadinya kita bisa punya persamaan H per R. Kalau misalnya aku steady ya tinggal ganti aja QOS, kalau hanya HS. Kalau R, kenapa R nggak dikasih S?
Karena kan R ini entah naik dia itu jadi kan suatu ya punya nilai yang tetap gitulah ya. Jadi entah dia ikutan steady, dia ikutan unsteady, dia tetap nilainya sekian. Jadi yang perlu kalian ingat, kapan sih kita tuh ngasih dia itu S, kapan kita tuh ngasih nggak perlu menggunakan S. Jadi kalau misalnya dalam keadaan unsteady dia mengalami perubahan, nah nantinya di keadaan steady-nya kita kasih tambahan S. Nah tapi kalau misalnya dia dalam keadaan unsteady, di dalam keadaan steady, ya nilainya tetap, ya berarti ya dia kan cuma suatu apa ya, yang kerja suatu konstanta lah. Jadi kayak kita nggak usah memusingkan itu, jadi ya angka juga tetap juga, jadi jangan ditambahi dengan S itu, atau jangan kok dia steady. Nah dari sini kalian bisa dapatkan persamaan baru, yaitu QO sama dengan H per R. Dan ini kayak biasa, ini kalian bisa dapat kalau misalnya ini dilapiskan, jadi tambahkan QOS sama dengan HS per R, kalian bisa dapat persamaan QOHS per HS. Ini sama dengan 1 per R. Nah, karena kalian punya persamaan QO per H, kalian punya persamaan H per Q. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa mencari, kalau misalnya dibutuhkan, fungsi QO per Q. Jadi, laju yang keluar dibanding dengan laju yang masuk itu. Kalian bisa mencari persamaannya bagaimana. Ya, gampangannya tinggal kalian kalikan aja. Jadi, HSQS, kalian kalikan dengan QOS per HS. Ini kan. Kalian kalikan, ya benar, kalau kalian kalikan kan hanya kecoret nih. Jadinya kalian punya persamaan QoS per Q. Kan kalau QoS per HS-nya per R, ininya R per 1 plus tau S. Kalian kalikan, kalian bisa dapatkan persamaannya kayak gini. Itu. Jadi mungkin yang liquid level bukan cuma persamaan unsteady sama steady, tapi kalian juga punya persamaan hubungan antara ketinggian dengan lajunya, ini bisa kalian gunakan. Nah, tujuannya itu apa? Ya, tujuannya tergantung dengan permintaan apa yang ingin kita cari. Biasanya mungkin kalau dalam soal bisa aja dia itu minta persamaan hubungan antara key yang keluar dengan key yang masuk, misalnya kayak gitu. Jadi kalian harus bikin kayak gini misalnya. Dan ya tergantung lah soalnya mau ya apa. Itu kalian bisa ngotak-ngatik sendiri yang dibutuhkan bagaimana. Kalau emang dibutuhkan ketinggiannya berapa ketika key tertentu, misalnya ditanya hanya ini berapa ketika key masuknya detik keberapa misalnya, itu kan bisa ya tinggal persamaan ini aja kan udah bisa dapat ketinggiannya. Nah ini salah satu contohnya, ini dari example 51. Nah jadi di example 51 ini katakan ada suatu tangki, dia tahu-taunya tahu R-nya juga, R dari valve-nya itu, terus juga diberitahu kalau misalnya dalam keadaan steady, QS-nya ini 10. Nah, lalu tiba-tiba Q-nya ini berubah, lajunya berubah menjadi 100 feet cubic per menit selama 0,1 menit. Nah, jadi kalau misalnya kita kan jadi kita sudah belajar tuh dapat persamaannya. Di situ kan kita juga ini. Sini kan kita membutuhkan QS-nya ini kan, atau QS ini kita anggap adalah gangguannya. Nah, kita cari dulu Q-nya ini berapa? Q-nya ini apa? Persamaannya bagaimana? Nah, dari yang diketahui di soal, kalau misalnya dari keadaan steady-nya di 10, lalu dia naik ke 100, lalu nantinya dia kembali lagi ke 10 waktu 0,1. Nah, paling mudah dalam mencari persamaan itu adalah kita menggambarnya. Nah, dari gambar yang dari diketahui, dari yang steady awalnya 10, di titik ke 0 dia menjadi 100. Nah, kan dia berjalan nih. Dia harusnya berjalan terus. Nah, tapi di soal itu diberitahu kalau misalnya di titik 0,1 dia kembali ke 10 lagi. Nah, jadi kita punya gambarnya seperti ini. Ya udah dari gambar kayak gini, tinggal kalian membuat persamaan QT-nya.
Nah, persamaan QT-nya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian tuh buat persamaannya QT, ini QT kecil ya. Seharusnya kan 100 UT min 100 UT min 0,1 kan. Jelek. Ya intinya gitu lah. Harusnya kan seperti ini. Nah, tapi di sini yang kita pakai adalah Q besar. Nah, Q besar, seperti yang kita tahu kan dia kan selisih dari QT dengan Q keadaan steady-nya. Nah, makanya itu nantinya tinggal kita substitusi biasa. Tadi kalau kita cari QT yang besar ini, kan ini bisa dapat kayak itu 90 UT min 90 UT min 0,1. Tuh. Atau kalian kalau nggak mau ribet kan langsung lihat aja anggap, oh kan steady-nya di 10 nih. Kan steady-nya di 10. Yaudah aku anggap aja 10 ini ada titik 0. Berarti kan dia tuh naik 90. Dia naik 90 lalu di menit ke 0,1 dia turun 90 lagi. Itu juga nggak apa-apa. Terserah kalian. Kalian mau memahaminya gimana? Mau kalian langsung bikin persamaan kita dengan pemahaman steady-nya dari titik nolnya, atau kalian kayak bikin studi biasa, kalian bikin persamaan kita-nya dulu, lalu nanti ya tinggal kalian ubah kalian tahu steady-nya sekian, kalian bisa mencari kita besarnya atau selisih perubahannya. Nah, setelah kalian udah dapatkan persamaan QT-nya ini, persamaan gangguannya, ya biasa kalian lapeskan, kalian dapat QS kan, kalian dapat QS. Nah, berikutnya kalian tinggal pakai yang sebelumnya, persamaan kalian bikin persamaan biasa. Ketika di unsteady kalian kurangi, bla bla bla. Nah, ini kan keadaannya sebenarnya sama persis sama yang tadi. Ya udah misalkan pakai yang ini langsung juga harusnya nggak masalah. Tapi mungkin biar lebih aman ya cobalah kalian bikin membuktikan sendiri rumusnya dari mana. Jadi kayak tetap dalam ujian mungkin kalian tuliskan lagi aja nggak apa-apa, kan cuma nulis sedikit aja toh kayak pembuktian gini aja. Nah, dari yang HS per QS ini, QS-nya kalian substitusikan dengan yang kalian dapatkan sekarang ini. Yang kalian dapatkan di sini. Nah, ya ini kayak biasa aja. Nah, ini kan kayak R-nya kan tahunya juga tahu ya, kalian tinggal masukkan aja. Nah, lalu yang tadi aku bilang, QS-nya kalian pindah ruas aja, terus kalian masukkan QS-nya ini, yang substitusi biasa, sehingga nih kalian bisa dapat HS-nya sama HS-nya. Dan ini kayak sebelumnya kayak biasa ya ini ya, ini kayak kita ngerjakan Laplace biasa, kalian punya persamaan kayak gini, berarti harus kalian pecahan parsial tuh, supaya kalian dapat ya yang sederhana lah. Ini kan bisa dapat kayak gini. Nah, tekniknya kalau kalian inverse kan, ini kalian inversekan kembali ke fungsi T-nya, ke domain T-nya, ya seperti biasa kalian dapat persamaannya seperti ini. Nah, yang perlu kalian hati-hati juga. Jadi di soal itu bisa aja kayak dia minta kayak soal yang diminta dia itu waktu keberapa itu juga perlu kalian pertimbangkan. Nah, kenapa? Jadi gini, kalau misalnya ya, ini kan persamaan HT ini adalah persamaan ketika waktunya lebih dari 0,1 menit kan. Nah, kalau misalnya soalnya ini dia tuh yang diminta adalah ketika waktunya kurang dari 0,1 menit. Jadi kalau digambarkan dia nggak gini, tapi gambarnya cuma gini aja. Mungkin sampai di sini kayak stop gitu. Jadi ya gambarnya cuma lurus gini di 100. Ini kan berarti QS-nya berbeda. Ya, berarti intinya persamaan HT yang kalian dapatkan juga beda. Jadi yang awalnya, kalau misalnya yang tadi kalian solusikan di sini, ini kan ketika T-nya lebih besar dari 0,1.
Kalau misalnya diminta adalah ketika T-nya kurang dari 0,1, nah kalian tuh cuma pakai yang ini aja. Nggak pakai yang ini. Jadi yang ini itu nggak usah kalian anggap. Misalnya diminta kurang dari 0,1. Jadi waktu kalian substitusikan ya kalian substitusikan yang ini. Dan biasa, nih kalian juga dapat persamaannya ini. Nah makanya itu persamaan HT ketika waktu-waktu tertentu tuh bisa berbeda-beda. Jadi contohnya kayak ini HT waktu 0,1, ini ketika HT-nya kurang dari 0,1. Tuh. Ya, ini bisa kalian sederhanakan, kayak misalnya kan bisa sederhanakan kan, jadi HT-nya jadi kayak gini misalnya. Nah ini tergantung kayak soalnya mau minta ya apa. Kayak mungkin ketinggian ketika hanya ketika detik ke berapa misalnya 0,05 misalnya ya. Berarti kalian cuma pakai persamaan yang ini aja. Karena dia kan nggak terpengaruh sama gangguan yang kembali turun ini. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Kok aku mau nanya ke atas sih sebenarnya tadi. Oke. Yang di atas itu pas rumusnya. Mm-mm. Itu kan saat T lebih besar dari 0, kan Q min QS dikurangi Q0 min Q0S kan kok? Iya. Itu bukannya yang waktu unsteady itu Q min Q0 ya? Kenapa jadi Q min QS kok? Atau aku coret-coret ya supaya bisa kebayang. Yang ini. Oh. Kan aslinya ini kan. Nah, itu aslinya dari sini. Ya, ini kan keadaan steady toh. Ini unsteady toh. Nah, ini kan keadaan steady-nya. Nah, ini kamu kurangin. Jadi, ya, misalnya ya, min Q0, ini kan unsteady. Keadaan steady-nya kan S min Q0S. Nah, yang didapat Q min QS ini aslinya ya, ini kurangi sama ini. Oh. Jadi bukan dari yang tadi yang mau maksud itu lah maksudnya. Oh iya, oke kok. Ada lagi nggak? Di soal memang selalu ada valve kah? Atau bisa? Apa-apa? Di soal memang selalu ada valve yang R itu. Bentar. Setauku sih selalu ada. Kan dia buat ngatur, dia pasti juga digunakan buat ngatur ketinggiannya. Kalau misalnya kamu nggak ada valve-nya, kayak ya ngaturnya kayak gimana kan pasti ya yang bakalan ya keluarnya segitu terus gitu loh, gak bisa diatur gitu. Oh, Gak ada yang kontrol lah istilah gitu. Oke. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, nah jadi tangki ini nanti itu bisa aja dipakai secara seri. Jadi misalnya kayak ada 2 tangki kayak gini. Jadi outlet dari tangki yang pertama itu bakalan masuk menjadi inlet dari tangki kedua. Itu bisa. Nah, cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaan ini sama persis. Nah, tapi nanti kalian dalam buat persamaannya, kalian bikinnya per tangki aja. Jadi kalian bikin persamaan tangki pertama, nanti kalian pakai, terus setelah itu kalian bikin persamaan tangki kedua. Jadi, ya misalnya kayak gini, ini sebenarnya sama persis toh sama yang tadi, yang ini semua ini. Ini sama persis kayak yang di paling atas lah. Cuma ya sekarang kalian lihat aja tangkinya outlet sama inletnya yang mana. Jadi ini sama persis, pasti ya gini-gini aja lah persamaannya. Nah, bedanya kalau misalnya kalian tuh punya
keadaannya kayak gini, kalian tuh nantinya tuh bisa mencari ya. Nah, kalian tuh nantinya tuh biasanya diminta untuk mencari hubungan dari ketinggian tangki kedua dengan key yang pertama kali masuk. Yang pertama kali masuk itu berarti yang ini ya. Ya, yang ini. Jadi kalian tuh bakalan biasanya kan persamaannya cuma hubungkan antara ya ini B inilah, terus yang ini B ini. Kan persamaan gitu biasanya. Atau pakai hubungan key-nya pun juga key ini dibanding dengan key ini dibanding dengan yang key ini. Nah, kalau anik kalian tuh biasanya kan nggak mungkin kan dikasih taunya key yang outlet ini, key dari tangki pertama. Biasanya kan dikasih tahu adalah key yang dari pertama banget ini. Gangguannya kan biasanya di sini. Nah, makanya itu kalian tuh butuh buat persamaan menghubungkan dari ketinggian yang tangki kedua ini dengan laju alir masuk dari yang tangki pertama. Nah, cara gimana ya gampang aja. Pokoknya intinya kalian udah punya pedoman yang ini, yang udah kalian cari ini. Tinggal kalian kalikan aja lah, tinggal yang kalian butuhkan yang mana. Jadi kan butuhnya itu H2 per QS. Tadi kan tinggal Q1S per QS, berarti yang ini per ini, dikalikan dengan H2 per Q1S. Ini. Nah, ini kan bisa dicoret toh. Coret, jadi ini kalian bisa dapat persamaan H2 Q. Jadi kalian bisa tahu kalau gangguannya Q ini nanti responnya yang H2 ini bagaimana. Gitu. Ini kayak biasa ya, tinggal kalian masuk-masukkan aja lah. Simple. Nah, kita nggak terlalu ribet. Oke. Nah, ini yang mungkin agak susah. Ini itu interacting tank. Jadi kalau yang tadi ini dia itu non interacting. Jadi dia itu bisa dibilang enggak apa ya, ketinggiannya itu tidak saling mempengaruhi. Sedangkan kalau interacting ini dia itu terpengaruhi. Nah, cara kalian bedainnya gimana? Cara bedainnya adalah kalian lihat dari inlet keluaran dari, kalau interacting ini pasti yang dari tangki pertama ke tangki kedua. Nah, inletnya itu dari bagian bawah. Nah, kalau yang tadi kan inletnya dari ini kan, key-nya dari sini, key yang keluar maksudnya dari atas dari tangki kedua. Nah, kalau yang ini key-nya itu laju alirnya masuknya dari bagian bawah tangki kedua. Nah, efeknya gimana? Efeknya itu yang ininya nanti, key-nya ini. Karena kan kalau kita dipakai persamaan hubungan ketinggian dengan key-nya, itu kan pakai driving force pertahanan gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian punya posisi kayak gini kan, dia kan dipengaruhi dengan ketinggian yang di sini dan juga ketinggian di sini. Ketinggian dari tangki pertama dan ketinggian di tangki kedua. Bedanya cuma di situ aja. Ya, tetapi otomatis persamaannya bakalan lebih ribet lagi lah ya. Jadi, oke, jadi misal kalian bikin persamaannya yang ini, key main Q1 ini kan berarti kan ya lihat per tangki lah ya kayak biasa. Jadi key masuk dikurangi key keluar sama dengan ini kita naca masa kayak biasa, dua ini. Persis. Nah, yang beda kan tadi yang Q1 ini. Karena dia dipengaruhi dengan ketinggian di tangki pertama, dipengaruhi juga dengan ketinggian di tangki kedua. Kalau yang di flow yang kedua ini, Q2, ya cuma dipengaruhi sama ketinggian dari tangki kedua. Gitu aja bedanya. Nah, kalau penyelesaiannya, ya udah nih tinggal kalian otak-atik kayak biasa gitu.
mungkin bakalan agak ribet juga. Jadi ya lumayan panjang. Ya, jadi yang kan dari persamaan ini dapat dari mana? Persamaan ini kan dapatnya dari yang nih. Persamaan unsteady. Ini persamaan unsteady-nya Q1 sama dengan H1 min H2 per R1, Q1S sama dengan H1S min H2S per R1. Kalian bisa dapat yang ini Q1 sama Q1 besar sama dengan H1 besar min H2 besar per R1. Nah, ini tinggal kalian substitusikan. Ini sebenarnya yang aku tuh sudah lumayan jelas. Jadi kalau misalnya ini 2 tuh maksudnya berdasarkan persamaan kedua. Jadi yang di sini Q1 min Q2 sama dengan A1 dia 2 per DT. Ini kalian, ya ini yang kalian Laplace-kan dulu, lalu pindah ruas kan. Kalian bisa dapat Q1 sama dengan Q2. Nah, Q2-nya ini kalian substitusikan dengan H2 per R2 ini. Nah, ini kalian dapat persamaan Q1. Nah, terus nanti kalian lagi di persamaan yang ketiga ini, sama yang ini, nanti kalian substitusikan lagi. Intinya kalian substitusikan berantai lah, sama ini kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, di sini ya kayak biasa aku bilang tadi, yang diinginkan itu umumnya adalah ketinggian dari tangki kedua yang dipengaruhi oleh flow dari tangki pertama. Nah, maka itu yang dicari adalah H2 per QS. Sebenarnya kalau kalian udah apa ya? Kalau kalian sebenarnya kalau soalnya pasti kayak gini ya udah pasti nantinya persamaan yang kalian pakai kayak gini juga. Ya ini pasti yang kalian pakai. Nah tapi ya kalau misalnya diminta kayak pembuktian ya kalian harus salah pembuktiannya gini. Ini cuma persamaan yang kalian punya tadi substitusi sampai kalian dapat yang kalian inginkan. Ya ini bisa dilihat lah ya bedanya kalau kalian pakai yang interacting sama yang non interacting. Ya lumayan ribet gitu. Tapi biasanya yang interacting tank ini kayaknya nggak akan keluar di ujian kalian sih. Kalau pas tahunku itu nggak keluar, terus kalau nggak salah kan Dalbro ini buka semester yang kemarin semester genap juga buka, itu juga kalau aku lihat soalnya itu juga nggak ada yang interacting juga. Tapi ya buat kalian belajar aja mungkin ya nggak tahu lagi kalau misalnya udah keluar. Nah ini salah satu contoh soalnya misalnya. Nah pertama-tama ya biar lebih mudah mungkin kalian bisa menentukan dulu dia itu interacting atau non interacting. Nah ini udah jelas karena tangkinya ini keluar dari tangki pertama dia keluarnya itu langsung dari atasnya ini sebagai inletnya berarti non interacting. Udahlah pasti ya gak terlalu ribet, nggak susah. Nah tapi ini kalian nantinya nggak bisa pakai persamaan yang tadi aku kasih di awal-awal itu. Kenapa? Karena dia ternyata di tangki pertama juga ada yang dikeluarkan lagi. Ada Q3 sekarang. Pengerjaannya gimana? Pengerjaannya itu sama persis. Cuma sekarang lagi tambahan Q3. Jadi kalian bikin dulu neraca massa tiap tangkinya. Di tangki pertama kan. Tangki pertama kalian masuk, berarti inletnya itu QT, keluarannya ada Q3, juga ada Q1 keluarannya. Nah, ini seperti biasa. Ini bersama unsteady. Kalian kurangkan, dan kalian dapat ini. Lalu kalian transformkan. Nah, ini kayak ya pengerjaannya sama persis kayak biasa. S, ini kan yang Q1, Q1S, Q3S ini bisa kalian substitusikan. Jadi kalau misalnya yang Q3 tadi ini, dia kan driving force-nya yang H1, dia dipengaruhi sama R ini, R2. Ya, R2. Nah, kalau yang Q1 ini, yang Q1, dia kan dipengaruhi sama ketinggiannya driving force-nya tahanan yang R1. Jadi ya sama aja lah, tinggal kalian mau pakai tinjau yang mana. Di sini kan bisa substitusikan Q1 sama Q3-nya. Ini. Sehingga nantinya kalian dapat persamaan
H per Q. Ya, ini kayak biasa, nih sebenarnya biasa aja, terus nanti ya sederhanakan lah, sampai kalian sudah dapat H per Q-nya. Nah, sampai dapat H per Q. Nah, setelah kalian dapat yang persamaan tangki pertama, sekarang kalian bergerak ke tangki keduanya. Tangki kedua, ya kalian lihat, tangki kedua kan Q-nya cuma yang Q masuk, yang Q1 keluarnya yang Q2 ini. Ya, ini sama persis, nanti sampai pada akhirnya kalian dapat, jelas ya. Ini kayak biasa persis, nanti kayak persamaan Q-nya ini kalian substitusikan dengan H per R masing-masing. Nanti kalian dapat H1 per H2. H1 per H2-nya itu kayak gini. Nah, tapi yang kalian mau kan hubungan antara ketinggian dari tangki kedua dengan Q yang masuk biasanya. Ya udah, berarti sekarang H1-nya yang kalian punya di sini, kalian substitusikan yang ini. Jadi yang ini kalian masuk sini. Oke. Nanti kalian dapat, nantinya bisa mendapatkan persamaan H2S per QS. Itu. Jadi untuk liquid level, itu ya pasti gitu aja. Ya cuma siap-siap mungkin ya ini bisa bertangki-tangki, bisa aja nih tangki, ini ada tangki ketiga, ini ada yang keluar lagi atau gimana. Tapi ya tetap intinya pengerjaannya kayak gitu aja. Pengerjaannya tetap baca masa per tangki, dan kawan-kawannya gitu. Nah, saranku kalian nantinya tuh kalau ngerjakan, kan kalau ngerjakan pasti udah dikasih tahu angka-angkanya kan, kayak R-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, mungkin kalau misalnya sebenarnya bebas sih, kan lebih enak R angkanya 2 kali masukkan atau enggak. Tapi mungkin kalau aku biasanya benar-benar sampai di akhir, sampai udah nggak bisa diapa-apain, baru aku masukkan angka-angkanya ini. Ya, tapi kayak senyaman kalian lah, kalian nyamannya gimana. Tuh. Nah, sekarang, sebelumnya ada yang mau tanya nggak mengenai ya non-interacting tank dan interacting tank ini? Nggak ada ya? Ini semua cuma penurunan rumus aja sih. Ya ini kalian ya harus belajar sendiri lah. Ini apa caranya. Ya kan kalau bisa sih coba-coba lagi ya. Maksudnya jangan cuma dibacain aja. Mungkin kalian bisa coba sendiri penurunannya gimana. Biar ini kalau misalnya benar-benar keluar, kalian udah biasa lah. Buat penurunannya, buat dapat bersama-samaannya itu ya apa. Nah, sekarang ada contoh soal lagi. Nah, ini sebenarnya ya bisa dibilang liquid level juga. Jadi suatu bejana kita tahu suatu bejana kita tahu dia tuh masuk dengan QI saat steady state itu 10 CFM. Nah, CFM ini apa? CFM itu cubic feet per minute atau feet pangkat 3 per menit. Tuh. Kalau di sini biasanya emang sering banget sih kayak kasusnya tuh pakai CFM. Jadi kan jangan kaget kalau ketemu satuan CFM, dia tuh sama aja dengan feet pangkat 3 per menit. Nah, terus juga tahu hambatannya ini sekian. Kalau juga tahu time konstannya sekian. Nah, di sini dia tuh diberitahu kalau misalnya akan diberikan gangguan secara tiba-tiba pada detik ke-0 dan detik ke-1. Jadi detik ke-0 tuh 1 feet pangkat 3 ditambahkan, sedangkan kalau yang detik ke-1 2 feet pangkat 3 ditambahkan. Nah, ini sebenarnya ini sama persis ya, yang di sini tuh masih sama persis. Kalian bisa dapatkan persamaannya kayak gini, ini juga sama persis kayak yang tadi. Sama kayak tadi kan. Nah, cuma mungkin yang perlu kalian ingat adalah gangguannya ini bagaimana kalau misalnya soalnya kayak gini. Nah, jadi ternyata kalau misalnya soalnya ini, kalau yang tadi example 51. Nah, example 51, kalau kita buat gambar grafik gangguannya seperti ini, karena dia itu diberitahu
kalau pada kalau misalnya lajunya berubah dari 10 menjadi 100 sampai pada ketinggian 0,1, waktu 0,1 menit, dia kembali turun lagi ke keadaan steady-nya. Nah, kalau yang tadi ini, yang soal tadi, ini tuh hanya pada detik ini, pada detik ke 0, pada detik ke 1. Nah, kalau misalnya kalian gambar, nantinya adalah berbentuk impuls. Ya, impuls itu yang, kalau kalian tahu, yang delta ini. Jadi dia tuh hanya di menit ke 0 cuma kayak 1, cerut, turun lagi. Nanti jadi menit ke 1 baru dia dikasih lagi besar 2. Seret. Nah, bedanya gitu. Jadi umumnya biasanya ya, kalau kalian membedakan dia tuh step function atau impuls, itu biasanya kalau impuls dia langsung beritahu pada detik ke 0 ini ditambahkan. Jadi kayak hanya berlaku pada waktu itu saja. Nah, sedangkan kalau misalnya yang step function umumnya tuh dia diberitahu kalau misalnya keadaannya itu tetap pada waktu tertentu. Jadi kalau misalnya yang tadi itu yang sampel 51, dia bilang kalau misalnya ketinggian ini 100 terus sampai menit ke 0,1. Nah, kalau yang impuls ini dia tuh bertambah pada menit 1. Dia bertambah pada menit 2 gitu misalnya. Ya, bedanya di situ. Pengerjaannya gimana ya? Pengerjaannya tuh ya sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Cuma ya tadi, kalian dapat QT, kalian punya QS, tinggal QS-nya tinggal kalian substitusikan. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini kan kita nggak tahu nih, ketinggiannya ketika steady itu berapa. Yang kita tahu kan, Q-nya ketika steady. Nah, tapi di sini kita juga tahu R-nya atau hambatannya. Ya kayak biasa aja. Kayak kita tahu juga kalau Q itu sama dengan H per R. Nah, jadi kita bisa tahu kalau misalnya kita bisa ngitung HS-nya berapa. Kita bisa tahu HS-nya berapa. Nah, ini kayak biasa, kalian kayak ngitung step biasa aja sampai kalian punya persamaan ini. Nah, ini yang aku bilang tadi, ini juga tergantung dengan soalnya. Yang diminta itu ketika waktu keberapa. Nah, contohnya ya, dia tuh minta ketika dari 0 sampai kurang dari 1. Ini bukan kurang dari sama dengan ya, kurang dari 1. Berarti yang kalian pakai kan cuma yang ini aja. Kalau kalian hitung sendirian nih, bakal yang pakai itu cuma yang ini. Yang kalian pakai cuma yang ini aja. 3. Ini kalian bisa dapat. Ya. Itu nolnya kan nggak ada sama dengan 2. Iya. Oh. Berarti Karena kalau sama dengan 0, ntar impuls yang pertama terhitung nggak sih? Iya, ini harusnya emang impuls yang pertama tetap kehitung sih. Buat yang pertama ini. Oh, impuls yang pertama, oh jadi yang terhitung ya? Tetap kehitung. Jadi, maksudnya 0 sampai 1 itu, ya intinya sebelum menit ke 1 lah. Ini kayaknya salah, harusnya sama dengan. Ini harusnya sama dengan sih. Jadi kan punya persamaan yang kan pakai yang impuls yang pertama ini. Nah, ini kan sahabat persamaan HT-nya ini. Ya ini, jangan lupa ya, ini kan punya tuh HT besar ya. Ini HT besar, berarti kalau kalian ingin cari HT yang kecil, kan berarti HT besar ini kan sama dengan HT kecil kurangi HS. HS-nya berarti pakai yang ini. Nah, makanya kan ini bisa muncul angka 5 ini HS ini.
Nah, kalau misalnya T lebih dari 1, ya kan berarti ya semua yang ikut lah. Ini semua ikut semua. Yang dia itu pengaruhnya ya dari yang ini semua. Nah, biasanya kalian tuh juga diminta untuk membuat grafik hubungan dari responnya dia terhadap waktu. Nah, kalau respon di sini kan maksudnya H ya, ketinggiannya dia. Nah, jadi kan tuh diminta membuat gambar yang seperti ini. Nah, ya apa caranya? Sebenarnya caranya ya kayak kalkulus biasa lah. Jadi kalian kan punya persamaan, tinggal kalian masukkan titiknya, kalian bisa dapat lihat di titik berapa aja. Nah, di sini sebenarnya kalian tuh bisa jadi kalau misalnya suatu persamaan, kita tahu juga di kalkulus, suatu persamaan kalau misalnya kita turunkan, itu kan sama dengan slope-nya ya, kayak kemiringannya dia itu berapa, gradiennya itu gimana. Nah, di sini kalau misalnya kita juga tahu juga kalau slope sama dengan 0, nah kita juga akan mendapatkan titik ekstrimnya atau titik puncaknya. Nah, jadi maksudnya titik puncak, titik ekstrimnya itu pada waktu keberapa, kita bisa tahu kayak gitu. Jadi misalnya HT yang ini, kalau misalnya kita turunkan, kan jadi ini. Ini kita turunkan. Nah, kalau misalnya ini kita sama dengan 0, ya ini kita sama dengan 0, berarti kan kita bisa dapat T waktu keberapa dia sampai titik ekstrimnya. Nah, kalau kalian gampangnya kalau kalian bingung di sini ya tinggal kalian solve aja. Ini harusnya kalian nggak dapat sih. Ini kan bakal dapat kalau misalnya ketika T-nya itu tak hingga. Atau mungkin kalian cek aja kalau E pangkat min 99 tak hingga besar banget itu pasti kan 0. Nah, berarti kan dapat kalau T-nya itu tak hingga. Jadi ketika tak hingga itu baru dia tuh mencapai titik ekstrimnya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sudah ya kita tahu juga lah kalau misalnya itu persamaan ya E pangkat gini, logaritma dan kawan-kawannya itu dia kan kayak titik puncaknya kan bukan nggak bisa kan satu titik tertentu kan. Kayak itu pasti bakalan mendekati terus. Kayak misalnya gambarnya misalnya dia itu di 5 ini ya. Dia kan pasti gambarnya nggak mungkin menyentuh 5 ini. Sampai di tak hingga itu ya pokoknya jauh. Ya tak hingga lah. Baru mungkin dia itu bakal mendekati terus. Kayak benar-benar berhenti di titik itu. Nah makanya di sini kita tahu kalau T-nya ini tak hingga. Nah, apa cara kita tahu dia itu di titik dia itu mendekatinya itu di mana? Ya tinggal tak hingga ini, tak hingga ini kalian masukkan kembali ke persamaannya. Nah, kalau ada persamaannya kalian dapat ini kan masuk tak hingga, ini masuk tak hingga, berarti ini sama dengan 0. Jadi kalian dapat kalau ketika waktu tak hingga itu sama dengan 5. Atau ketika dia itu mencapai titik ekstrimnya atau mencapai titik puncaknya ya, nilai itu 5. Nah, terus di sini kan kita tahu juga kalau dia itu punya gangguannya dalam ada 2 waktu tertentu. Ketika dia itu menit ke 0 sama ketika dia itu menit ke 1. Nah, berarti kalian gampangnya juga cari aja ketika ketinggian ketika menit ke 0 sama ketinggian ketika menit ke 1. Nah, biasa ini kan karena kalian yang 0, berarti kalian pakai persamaan yang ini. Nah, yang ini T-nya kalian masukkan 0, berarti 5,5. Nah, ini kalau yang waktu 1, kalian pakai persamaan yang ini. Kan persamaan ini kalian hitung aja, nih bisa dapat gambar ini. Nah, maksudnya gimana? Ya kan, berarti kan 5,5, terus nanti di menit ke 0 pasti ya, menit ke 0 itu pasti dia 5,5. Di menit ke 1 dia pasti 6,138 ya, misalnya 6,138 di sini misalnya. Ini udah pasti gini. Nah, ini sudah pasti juga kalau E pangkat segala macam dia kan pasti E pangkat min ya, dia kan turun kan pasti. Nah, di sini dia turun sampai mendekati 5. Jadi dia itu bakalan gambarnya turun gini terus, ini mendekati 5 terus. Tapi nggak akan mencapai steady. Nggak akan mencapai 5 ini nggak mungkin.
Nah, ketika dia itu nanti di menit ke-1, kita tahu kalau dia itu naik lagi. 6,138. Jadi naik 6,138, terus dia turun lagi. Jadi artinya kalau dalam impuls juga, responnya tuh juga bakalan pasti ya bentuknya kayak gini. Dia bakalan kayak pada menit tertentu bakalan naik, langsung turun. Sama kayak waktu gangguannya ini. Kan kalau gangguannya kan dia juga gitu. Dia ada gangguan, langsung gangguannya naik, ada gangguan, terus ada gangguan hanya pada waktu itu, terus menit ke-1 ada gangguan lagi, terus udah kayak gitu. Ya, make sense lah ya. Berarti kan juga artinya responnya kayak gitu. Jadi kayak responnya awalnya naik 5,5, terus dia sampai menit ke-1, tiba-tiba ada gangguan lagi, naik langsung gitu ke angka 6, sekian itu tadi. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Berarti nggak usah terlalu detail ya kok gambarnya. Oh, nggak usah sih. Kayak yang penting titik, ya yang pasti titik steady-nya di mana. Berarti kan di sini kan kayak titik puncaknya lah ya, atau titik ekstrimnya di 5 ini perlu lah, kamu tahu di mana ya mendekatinya, terus di menit-menit yang pas gangguannya itu juga. Nggak perlu semuanya sih. Tapi kalau kamu mau bikin kayak di sini lah, di sini juga apa kayak di sininya juga harusnya nggak masalah juga sih. Sama aja. Oke kok. Ya. Nah yang tadi itu seputar liquid level. Semua yang tadi itu seputar liquid level. Nah, sekarang kita ke case yang lain. Itu mixing process. Jadi kayak kita tahu kita memasukkan satu larutan dengan konsentrasi sekian, kita campurkan, lalu udah jadi konsentrasi berapa, itu aja. Ini kan ya X ini konsentrasi masuk, ini konsentrasi keluar. Nah, di sini juga kita pakai flow yang sama. Jadi kalau lihat variabelnya sama kan, ini juga karena ya dia pakai flow yang sama. Nah, jadi neraca masanya ya seperti biasa dengan neraca massa X min Y dV per dt. Nah, buat kalian yang bingung, gampangnya gini, kalau neraca massa intinya adalah ya udah pasti kalau kalian cek satuan yang ini itu pasti ya massa semua, laju massa semua. Kok neraca energi ya berarti nanti ya laju energi semua lah, kayak joule per second dan kawan-kawannya itu. Nah, dengan persamaannya kayak biasa X Y bla 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 bla. Jadi kalian bisa dapat Y per X terus V per Q, kalian cek juga satuannya juga dapatnya juga waktu, berarti kita bisa pakai itu sebagai tau atau start time. Nah, sama kan? Jadi kayak semua persoalan order 1 itu selalu pasti bentuknya kayak gini-gini aja. Nah, ini buat yang mixing process. Nah, kalau persoalannya gimana? Ya persoalan itu bakalan sama-sama lah kayak liquid level yang tadi. Intinya kayak dia itu ada suatu gangguan. Misalnya cara tiba-tiba yang di sini XT-nya misalnya ini larutan garam ya awalnya. Tiba-tiba di sini dan kayak jadi larutan murni, atau air murni, kayak konsentrasi di sini tiba-tiba berubah. Nah, ini kalian sudah diminta untuk tahu G-nya ketika waktu sekian itu berapa. Nah, itu beberapa persoalan itu kayak gitu. Mixing proses. Nah, buat yang hari ini aku kayak nggak bahas contoh soalnya mixing proses. Nah, terus sama yang ini terakhir. Ini kayak ingetku nggak dijelasin sih sama bapaknya. Saya ingetku. Nggak salah aku dapat ini waktu responsi. Jadi ini mixing proses, cuma bedanya sekarang dia ada reaksinya. Jadi waktu kalian bikin neracanya, berarti ada yang di sini ada yang terkonsumsi. Jadi istilahnya ya mirip-mirip kayak soal MTK biasa lah ya. Soalnya ya TRK juga, kayak TRK juga. Dan ini TRK sih aslinya. Ya kan bersamaan ini kayak ini biasa banget. Maksudnya ya cuma gini aja. Kayak bedanya sekarang ada konsumsinya itu apa? Kan konsumsinya sama dengan min RA kali V. RA-nya kan
min R. R-nya kan K kali CA. K kali CA. Nah, yang persamaan steady. Kalian kurangkan, nanti kalian bisa dapat, ya desain biasa. Ya, ini selesai. Begini aja. Ya, aku nggak terlalu jelasin kayak step by step penurunan ini semua dari tadi, karena ya harusnya kalian baca sendiri juga bisa. Tapi intinya ya penurunannya itu kayak biasa, yang penting adalah kalian bisa bikin bersama neraca ini aja. Kalau bikin neraca ini, penyelesaiannya harusnya ya nggak susah. Ya cuma butuh penelitian aja, jangan sampai kalian ada yang kelupaan variabel apa yang bikin kalian bakalan terpengaruh gitu. Harusnya, menurutku ini harusnya kalian nggak perlu pelajari, harusnya nggak apa-apa sih. Tapi aku kasih juga lah, mungkin kalian mau buat belajar juga. Ada yang mau bertanya? Ya, adakah? Ya, jadi ya ini tetap aku share juga. Ini tetap aku share. Nanti kalian baca lagi mungkin. Kan kalau cara penurunannya harus tahu. Mungkin kalian kayak ingin lihat penurunan secara detail penurunannya gimana. Nanti kalian bisa lihat aja. Kalau misalkan masih bingung, nanti bisa chat aku aja langsung. Tuh. Nah, terus juga ini kan udah minggu ke-6 toh. Kayaknya kalau tugas responsi nggak ada. Jadi tugas responsi cuma yang kemarin itu aja. Buat penilaiannya juga bakal cuma dari situ. Terus buat minggu terakhir, minggu ke-7, rencananya aku bakalan bahas soal-soal UTS sebelumnya. Gitu sih. Jadi ya mungkin juga, ya mungkin nanti aku bakalan share soal UTS dulu ke kalian hari ini, mungkin malam. Nih kalau kalian lagi gabut kayak apa, mau coba kerja nggak apa-apa. Nih kalau waktu kerja kalian mau tanya aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bener-bener sibuk ya wis lah, nggak apa-apa. Nih waktu minggu depan bakalan tak jelaskan juga. Ya, jadi kalau nggak ada yang mau tanya, responsnya selesai sampai sini aja.